I'll get you up and going out of bed. คนโสดอย่างผมต้องทำยังไงไม่อยากจะโสดมันนานไปต้องอยู่กับเพื่อนกอดคอกันไปพร้อมกับเหล้าขาวที่มันดามใจและทุกๆครั้งเวลาผมเศร้าก็มีแต่เพื่อนคอยปลอบใจโสดนานแค่ไหนก็อย่าไปเศร้ากินเหล้าให้สบายใจหรือเพราะว่าผมหน้าตาดีเกินไปเลยต้องอยู่พร้อมกับความโสดไอ้เราก็เท่ซะด้วยไงสถานะของผมตอนนี้ผมโคตรจะโสดพร้อมเปิดใจอยากจะพาไปใครสักคนไปเดินในห้างหรือจะช้อปปิ้งเอาตามใจAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan kegiatan MR, yaitu modul refleksi yang pertama. Ya, hari ini telah hadir di samping kita narasumber kita, sahabat saya, ya. Seorang politikus handal ya politikus terus aktif di kegiatan kepemudaan, dulu pernah bergabung di UMK, sekarang meyakinkan diri untuk membangun kerajaan bisnisnya ya, sekarang pengusaha kretek kontemporer modern ya gitu ya, Mas Agus Sulistianto ya, kalau biasanya beberapa sahabat itu Ustadz Agus gitu ya. Agus bukan artinya anak gajah umur setahun, bukan ya, tapi Agus benar-benar Agus ya. Kalau di pesantren kan ada Gus siapa gitu ya, Gus Baha, Gus Asmi, Gus Sulis. Ya, Mas Agus, kita beri uplas pada beliau, silakan Mas Agus. Oke, ya, Mas Agus ya, ini beliau nanti akan memaparkan. Oh sorry. Oke, sebelum mulai nanti ada materi dari Mas Agus tentang dua kegiatan kita yang sudah kita lakukan, kita akan refleksi ya. Sebelumnya silakan berdiri lagi teman-teman. Oke. Bentar. Sekarang ikuti apa yang saya lakukan dengan Mas Agus ya. Oke. Lagunya Wali tahu ya? Oke, sekarang ke kiri. Pegang pundak teman kiri Anda, terus dipijet-pijet kakak. Jujur aku padahal kayaknya kurang kenceng pakai ini ya. Sekarang musiknya saya ganti dulu. Oke, sekarang putar ganti posisi kanan. Ayo Mas Agus. Nah, enak ya? Enak kan? Nah, ayo. Oke, ganti kiri lagi. Oke, biar fresh, biar gak ngantuk kakak. Jarang ngantuk kakak, bisa teman Anda. Balik, oke. Kak Luffy gak ada mijetin Kak Luffy ya. Oke, cukup, terima kasih. Jangan duduk lagi ya, sudah fresh ya. Oke, sekarang Mas Agus sudah bawa materi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana saja? Sumatera ada? Sulawesi ada? Papua ada? Oh, Bali? Nggak ada. Oh, siap. Berarti ini lebih bervariasi ya Pak daripada yang kemarin ya ini ya. Ke barat ini. Oh, daerah Sumatera banyak malah. Oh. Siap-siap. Terima kasih, perkenalkan nama saya Agus Sulistianto. Dulu saya lama di jurnalis sebagai wartawan. Sebenarnya sampai sekarang, tapi tidak seaktif yang dulu. Saat ini aktivitas saya lebih ke di lain jurnalistik itu saya lebih ke wira swasta ya. Cara Pak Mujid itu eker-eker lah gitu kisah ya. Dulu pernah di UMK sebagai humas,
setelah itu saya resign, ingin mengembangkan diri lagi. Karena sebenarnya di Humas itu sudah nyaman, saya mau nyari zona nyaman lagi, yang lebih nyaman. Seperti sebelumnya di Kudus itu memang banyak dipelajari tentang kemajemukan, tentang kebinekaan. Kemarin teman-teman semua di sini mempelajari itu semua ya, mulai dari Sunan Kudus, masjidnya, menaranya, sotonya, ada kelentengnya. Nah itu hal-hal yang menunjukkan bagaimana kemajemukan di Kudus itu sangat baik sekali. Tapi untuk menjadi masyarakat yang memahami tentang pluralisme itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, butuh waktu yang lama juga. Lah itu dimulai dari pendahulu kita, salah satunya adalah Sunan Kudus dengan bagaimana beliau menjadikan masyarakat di Kudus itu saling menghargai dengan kemajemukan yang dimilikinya. Pertama, pluralisme merupakan sunatullah yang tidak mungkin dapat ditolak. Kira-kira bisa ditolak nggak itu perbedaan kemajemukan? Agama kita berbeda, suku kita banyak sekali, warna kulit banyak sekali juga. Jadi kita tidak bisa menolak itu sama sekali. Sehingga kita harus berdampingan dengan itu. Itu kita tanamkan dulu di pikiran kita. Jadi fenomena keragaman agama, suku, ras, adat, dan budaya itu juga memiliki kenyataan yang tidak bisa dihindari. Kita akan menemukan itu di setiap kehidupan kita, apalagi daerahnya masing-masing. Teman-teman yang ada di sini juga membawa budayanya masing-masing, jadi kita akan selalu berdampingan terus. Selanjutnya, tapi tidak dipungkiri ya, untuk kemajemukan itu bisa mengalami gesekan, ada gesekan di masyarakat. Lah itu pasti ada penyebabnya. Tapi kalau teman-teman semua memahami bahwa pluralisme itu adalah sebuah kenyataan dan yang tidak dapat ditolak, pasti gesekan itu bisa diminimalisir. Nah, teman-teman inilah yang nantinya terjun di masyarakat untuk menjelaskan hal-hal itu kepada temannya, sahabatnya, tetangganya yang mungkin belum memahami pluralisme itu seperti apa. Pluralisme adalah kunci keberhasilan membangun hubungan antar pemeluk agama. Jadi kalau kita bisa memahami pluralisme dengan baik, maka kerukunan antar umat beragama itu akan tercipta seperti yang dilakukan oleh Sunan Kudus, yang teman-teman semua ini sudah mendatangi masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus. Di situ ada kelenteng yang masih bertahan sampai sekarang, padahal di sekitar situ mayoritas ya umat muslim semua. Kalau Sunan Kudus tidak menanamkan kebinekaan keberagaman di masyarakatnya, kelenteng itu kira-kira tutup atau enggak? Pasti tutup, tapi ternyata masih bertahan sampai sekarang. Sehingga sekitar kelenteng juga banyak non muslimnya, justru malah hafal kalau ada azan itu hafal. Karena setiap 5 waktu kan pasti dengar gitu. Tapi mereka juga fan-fan saja, tidak merasa terganggu dan lainnya. Kita teman-teman kemarin pasti sudah tahu ya Sunan Kudus itu kiprahnya seperti apa. Coba kita ingat-ingat kembali dengan kunjungan teman-teman yang ada di lapangan kemarin. Nilai pluralisme sebenarnya telah banyak dicontohkan oleh para pendahulu bangsa ini. Tak hanya di awal-awal kemerdekaan, tapi sudah tertanam di waktu yang cukup lama, yakni di era Sunan Kudus itu sendiri.
Sunan Kudus berhasil membangun masyarakat multikultur yang mampu hidup berdampingan dan berjalan beriringan dalam kemajemukan. Jadi Sunan Kudus itu membangunnya itu membangun masyarakat. Membangun masyarakat itu artinya dari berbagai sisi ya, bukan hanya di dakwah keislamannya saja, tapi juga membangun masyarakat dalam budayanya juga, termasuk budaya toleransinya itu. Selain itu juga membangun di bidang ekonominya juga, karena masyarakat ini kan tidak hanya butuh agama saja, tapi juga ekonominya dan lain-lain itu juga diajari oleh Sunan Kudus. Jadi membangun masyarakat Kudus itu yang dilakukan Sunan Kudus itu butuh waktu yang lama, cara yang khusus juga, karena dulu kan sangat majemuk sekali di Kudus itu. Hal ini dibuktikan, kemajemukan itu bisa berjalan sampai sekarang itu dibuktikan dengan adanya kelenteng Hokling yang masih berdiri tegak di depan komplek Masjid Menara Kudus. Sebenarnya di Kudus itu bukannya tanpa konflik ya, kalau melihat sejarahnya. Sebenarnya pernah ada konflik sebelum kemerdekaan antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Kudus sendiri, dalam hal ini Islam. Sebenarnya pernah ada gesekan di situ. Nah, jadi ini juga sebagai pelajaran untuk kita juga, bagaimana kita tidak mudah terprovokasi atau tersulut sehingga membuat sebuah perpecahan atau pertikaian. Sebenarnya pernah ada antara gesekan antara Islam dan Hindu di Kudus, seperti itu. Tapi lagi-lagi keburukan itu tentu kita jadikan sebagai pelajaran, bagaimana kita itu membangun sebuah masyarakat itu lebih enak yang damai-damai saja, saling memahami, pluralisme itu seperti apa. Sunan Kudus membangun masyarakat yang damai tak lepas dari metode dakwahnya, menerapkan ajaran ojo nabrak tembok bahasanya. Kalau kita pernah diskusi dengan beberapa dosen itu, ternyata saya baru menemukan ajaran ojo nabrak tembok bahasanya. Tembok ketika kita tabrak itu pas jebol bisa, tapi kan sakit semua ya. Nah, makanya Sunan Kudus itu dalam berdakwah membangun masyarakat itu tidak melawan arus tapi mewarnai arus itu. Jadi ketika kita melakukan perlawanan atau perbedaan yang mencolok di masyarakat itu dalam bersosialisasi atau berdakwah tentu akan membuat banyak gesekan. Nah, itu yang perlu kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus pernah melarang warganya menyembelih sapi demi menghormati keyakinan umat Hindu yang mengkultuskan sapi. Sudah makan soto belum ini? Sudah. Itu dagingnya daging sapi atau daging kerbau? Daging kerbau. Sudah makan sate kerbau belum? Belum. Oh, Pak Mujid belum, Pak Mujid. Sate kerbau gang 1 nanti malam diajak ya. Sate kerbau, langsung ada kerupuk kulit kerbau sudah? Belum. Loh, soto biasanya ada itu loh. Sudah. Kalau makan beberapa. Soto sudah ya. Itu bagaimana Sunan Kudus itu begitu menghargai masyarakat Hindu yang ada di Kudus, sampai mengeluarkan larangan untuk menyembelih sapi. Gitu. Di Islam menyembelih sapi, makan daging sapi boleh, halal kan gitu, boleh. Tapi untuk menghormati masyarakat Hindu, Sunan Kudus melarang menyembelih sapi. Nah, sampai sekarang masih dipegang itu, sehingga kalau Idul Adha atau Hari Raya Kurban itu mayoritas itu menyembelih kerbau, bukan sapi. Walaupun ada ya, tapi mayoritas itu kalau nggak kambing ya kerbau.
Yaitu sebagai Nggak kayak dulu sebenarnya kalau sekarang menyembelih sapi nggak masalah, tapi ajaran sunahnya itu loh. Sunan Kudus Paling itu tak suruh terbawa kasih- sampai Aku sekarang. kasih dulu ya. Karena Belum dikasih. ketika ditarik dalam pluralisme, itulah cara Sunan Kudus dalam berdakwah. Dia tidak melawan arus, tapi dia mewarnai arus itu sendiri. Pertemuan. Langsung sudah ke nganu ya, sudah ke apa? Masjid dan menara Sunan Kudus. Sudah arsitekturnya sudah tahu ya. Nah, itu bagaimana corak Hindu itu kental sekali di situ. Nah, ada yang Hindu di sini? Atau yang daerahnya banyak candi atau apa? Enggak ada. Nah, itu kita pelajari bagaimana Sunan Kudus itu mengadopsi bahwa cara berdakwahnya itu harus mewarnai arusnya, bukan melawan arusnya. Sehingga arsitektur masjid dan menaranya itu juga ada unsur arsitektur Hindunya, candi Hindunya. Bagaimana teman-teman bisa membayangkan bagaimana kondisi sosial saat itu, cara yang dipakai Sunan Kudus seperti apa, sehingga datang-datang ya tidak langsung kamu ini haram, susah kan kalau kayak gitu. Nah, sehingga Sunan Kudus mengadopsi kultur-kultur yang ada di Kudus. Karena menyesuaikan, kalau tidak seperti itu akan ada banyak gesekan. Sikapnya yang selalu menjunjung tinggi pluralisme, memberikan keteladanan kepada semua umat beragama agar saling menerima, menghormati dan melengkapi satu sama lain. Nah, itu yang perlu kita pelajari dari Sunan Kudus, sehingga apa yang diajarkan di Sunan Kudus itu menjalar ke banyak hal, banyak sisi kehidupan di masyarakat Kudus, sampai masalah kuliner itu juga mengadopsi apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Kan kita nggak kebayang ya, soto kok sampai nggak boleh pakai daging sapi, itu kan padahal daging sapi lebih enak sebenarnya, tapi karena keteladanan dari Sunan Kudus itu akhirnya sampai kuliner pun itu harus pakai kerbau, daging kerbau. Karena kalau di masyarakat Kudus, kalau saat ini nyembelih sapi itu seakan-akan tidak enak gitu loh, di hati itu nggak enak gitu loh, karena menyalahi, seakan-akan menyalahi. Padahal ya boleh-boleh saja sebenarnya di dalam agama Islam, tapi karena ajaran dari Sunan Kudus itulah akhirnya menyembelihnya kerbau. Kesimpulannya, komitmen terhadap pluralisme diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama, sehingga bangsa Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika inilah yang menjadi salah satu tujuan kita, sehingga kita harus memahami kemajemukan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Apalagi Sumatera budayanya beda, Jawa beda, Kalimantan beda, Sulawesi beda, Papua beda. Bahkan tiap antar kabupaten pun itu yang berdampingan itu memiliki kebudayaan yang berbeda. Sehingga kita harus memahami itu untuk menjadikan bangsa Indonesia tetap utuh dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan diskusi bagaimana pengalaman teman-teman selama di sini. Boleh, atau ada yang ditanyakan, silahkan. Kenalin, nama aku Amel dari Lampung. Di Kudus kan nggak boleh daging sapi ya. Nah, untuk saat ini di era yang udah modern lah ya, itu kan anak muda sering banget kayak grill. Grill segala macam, itu kan grill rata-rata pakai daging sapi dan segala macam. Saya udah sempet riset dan segala macam di sekitar Kudus, itu hampir tanya sama teman-teman, nggak ada grill. Nah, apakah itu salah satu pengaruh dari pluralisme tersebut, karena di Kudus nggak boleh daging sapi dan segala macam, karena
siapa tahu di adat istiadatnya kalau misalnya ada yang jualan daging sapi gitu, kayak biasanya kan ada yang apa sih, kayak dengar-dengar dari tetangga yang nggak enak, makanya nggak jadi buka usaha tersebut atau bagaimana? Karena kan grill ada banyak, selain sapi ada ayam, terus ada kayak seafood-seafoodan dan segala macam seperti itu. Riset tempatnya kurang mendalam ini berarti. Oh, ada ada satu. nih berarti. Ada di Kudus ada satu di apa bekas terminal kereta api di daerah mana ya Pak? Pasar mana ya Pak? Namanya apa? Saya kok lupa itu. Saya belum pernah ke sana. Mau diajak sama teman terus delalah, saya nggak bisa. Arah mana Pak? Ke utara. Itu ada. Kalau pengen grill di situ bisa. Lah, tapi kalau kita lihat daging sapi sebenarnya masuk di Kudus ada. Tapi mayoritas itu dari luar Kudus. Penyembelihannya itu bukan dari Kudus. Selama saya menjadi wartawan kan pernah wawancara di Dinas Perdagangan juga. Sapi yang masuk di Kudus, daging sapi yang masuk di Kudus itu kebanyakan berasal dari luar Kudus. Gitu. Jadi kalau di sini menyembelih sapi sama kerbau, mayoritas menyembelihnya kerbau. Karena kulinernya juga pakainya kerbau. Sehingga kebutuhan masyarakat Kudus itu lebih banyak di daging kerbau. Sapi sebenarnya ada penyembelihan sapi itu, tapi mayoritas itu dari luar Kudus. Sebenarnya kalau nyembelih sapi di Kudus ya kalau tidak ada ajaran itu ya banyak, tapi sebagai masyarakat Kudus masih memegang ajaran dari Sunan Kudus itu. Sehingga daging sapi yang ada di Kudus itu mayoritas dari luar Kudus gitu. Ada lagi? Kalau Lampung apa yang disembelih biasanya? Semuanya ya? Sapi ya? Ya. Oke Pak, perkenalkan saya Dea Tulardi dari Bengkulu. Ingin saya tanyakan itu kan di sini tidak boleh menyembelih sapi. Ada nggak orang Kudus yang memelihara sapi dan susunya dikonsumsi kayak gitu? Kudus ada untuk peternakan sapi yang diambil susunya ada, itu namanya susu Muria, tapi lokasinya nggak di Muria, bisa aja Pak mujud lagi ya nanti. Kulinernya kurang lengkap mungkin. Susu Muria lokasinya itu di dekat alun-alun Kudus, di perkotaan, tapi karena karena izinnya nggak keluar, akhirnya dipindah, tapi konsumsi atau restonya tetap ada di situ. Itu ada untuk sapi yang diambil susunya. Tapi untuk warga Kudus yang memelihara sapi itu juga ada. Jadi kalau saudara saya yang ada di pegunungan di Muria, karena banyak rumputnya daerah itu, makanan ternaknya, dia memelihara sapi juga memelihara kerbau juga, iya. Tapi dari 4 yang dipelihara, 3 kerbau, 1 sapi. Itu. Jadi memang lebih banyak di kerbaunya. Karena tingkat lakunya itu lebih sering di kerbaunya kalau di Kudus. Apalagi mayoritas itu kan memelihara ternak untuk kebutuhan Idul Adha. Kalau di Kudus yang paling laku memang kerbau. Nah, saya ada teman di DPRD Kudus juga, itu dia punya kerbau ditaruh di warga A, B, C, D gitu. Nanti bagi hasil, semuanya kerbau. Dijualnya saat Idul Adha. Kalau sapi sulit lakunya. Nah, itu juga karena faktor ajaran dari Sunan Kudus itu ya yang berimbas ke ekonomi juga. Itu sehingga di Kudus itu ya mayoritas memeliharanya kerbau bukan sapi gitu. Tuh, sumbung ke, silahkan. Kalau di Kudus tuh pantangannya tuh atau larangan yang dikasih oleh Sunan Kudus itu menyembelih sapi atau mengkonsumsinya? Kalau mengkonsumsi tidak, karena sapi itu tetap halal ya, boleh dimakan.
grill juga enak pakai sapi ya Mbak. Tapi untuk menyembelihnya itu memang warga Kudus sangat menghindari itu. Gitu. Kalau makan sama menyembelih beda ya ini ya. Karena produk sapi, daging sapi di Kudus itu mayoritas bukan dari Kudus tapi luar Kudus. Tapi kalau saat ini memang saat Idul Adha itu ada juga yang menyembelih sapi. Tapi kalau di persentase kalah jauh, tetap daging kerbau yang paling banyak disembelih dan daging kambing gitu. Gitu. Ada yang lain? Oh ya, siap. Hari raya Idul Adha itu biasanya orang bikin olahannya olahan apa? Dari daging kerbau. Olahan tetap sate tetap paling favorit ya, karena ada apanya? Ada kambing juga. Kadang kalau di sini kan dicampur, bukan dibeda-bedain kan. Oh ini daging kerbau, ini daging kambing kan enggak dibeda-bedain, langsung dicampur gitu. Paling ya sate itu tetap, karena yang paling mudah. Kalau Idul Adha kan ayo nyate, nah gitu. Kalau masak-masak yang agak rumit kan ya itu istri-istri kita yang masak. Ya. Perkenalkan, nama saya Widya Storus, saya berasal dari Universitas Maliku Saleh Aceh. Terkait untuk melindungi atau memperketat pluralisme tadi, apakah ada sanksi khusus untuk penduduk Kudus yang dengan sengaja menyembelih sapi, atau hanya untuk memperketat atau melindungi budaya-budaya sebelumnya saja tanpa adanya sanksi tertentu? Kalau sanksi tidak ada. Untuk kalau nyembelih sapi ini kena sanksi, hukuman, denda, ini itu tidak ada kalau di Kudus. Tapi itu lebih ke apa ya, budayanya yang dikuatkan di situ. Sehingga orang itu akan ketika mau menyembelih sapi itu lebih memilih kerbau. Karena menghormati ajaran dari Sunan Kudus. Karena ada alternatifnya. Kalau sapi itu kok kita akan tidak mengikuti ajaran Sunan Kudus, nah lebih baik kerbau aja gitu. Jadi lebih ke budayanya. Kalau sanksi di Kudus tidak ada. Nah, kalau di India ada. Bahkan sapi itu diundangkan tidak boleh disembelih ya kalau di sana. Walaupun pada kenyataannya eksportir sapi ketiga atau kedua terbesar dunia itu ya dari India. Benarnya. Untuk dagingnya ya itu sebenarnya India, tapi India sendiri memiliki aturan itu karena memang pusatnya Hindu lah kan gitu, salah satu pusat Hindu di sana. Jadi untuk sanksi di Kudus tidak ada, tapi itu lebih ke budayanya atau ajaran yang masih melekat sampai sekarang. Jadi ketika mau menyembelih sapi ya silahkan, tapi tidak ada sanksinya maksudnya. Tapi kalau menyembelih sapi orang Kudus itu, wah kok ada nggak enak itu loh di hati, rasanya nggak enak gitu. Karena masyarakat Kudus itu ya dibangun oleh Sunan Kudus dengan ajaran-ajarannya, sehingga kita juga harus menghormati itu. Jadi tidak ada sanksi apapun ketika menyembelih atau mengkonsumsi sapi sebenarnya. Tapi mayoritas Kudus masih menghormati itu, sehingga kerbau yang banyak disembelih gitu. Ada yang lain? Ya. Pertama-tama terima kasih Pak atas materi yang telah disampaikan. Kemudian perkenalkan, nama saya Riki dari Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada dua pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama itu mengenai Indonesia kan ini seperti yang dikatakan Bapak itu berdiri atas 5 agama. Kalau bukan 5 atau 6 ya? 6 ya, Konghucu ya. Menurut Bapak atau pandangan Bapak sendiri, apakah Bapak sepakat atau tidak dari penjelasan pluralisme, kebinekaan tunggal ika, kemudian kemajemukan yang dimiliki Indonesia itu kan artinya kekayaan kita yang kita miliki. Tetapi di Indonesia ini dibatasi jumlah agamanya hanya 6. Terus bagaimana dengan mereka-mereka yang memahami bahwa tidak ada dari 6 agama ini yang mereka ingin masuk atau ingin mereka perdalam? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai metode dakwah dari Sunan Kudus yang katanya bukan melawan arus tapi mewarnai arus. Kenapa itu Sunan Kudus ini mewarnai arus itu dengan cara seperti tadi, tidak menyembelih sapi, kemudian melakukan hal-hal yang
tidak dilakukan yang hal-hal yang mengajarkan toleransi dari agama lain. Kenapa Sunan Kudus ini tidak saja menjelaskan kepada agama lain bahwa di Islam, misalnya di Islam diajarkan bahwa sapi itu halal untuk dikonsumsi. Secara langsung harusnya agama lain ini yang menghargai ajaran-ajaran dari Islam. Oh, iya. Mungkin seperti itu, Pak. Siap. Terima kasih. Pertama pertanyaan tentang kenapa kok Indonesia yang mengakui 5 itu ya, 5 agama. Di Kudus itu ada warga yang namanya warga Samin. Dia kalau ditanya agamanya apa, tidak menjawab dari 5 itu, tapi menjawab Samin itu menjawab apa ya? Kamu Pak Samin gitu. Ya, ada di Kudus itu ada yang warga Samin istilahnya. Dia ditanya agama, ya agamanya nggak jawab 5 itu. Tapi Indonesia itu sudah memberi memberi aturan tentang itu masuknya kepercayaan kan. Agama Adam ya, Bas. Itu masuknya kan kepercayaan. Di KTP itu bisa dicantumkan. Lah itu salah satu adaptifnya pemerintah Indonesia dalam mengakui kepercayaan itu di luar 5 agama, 6 agama yang diakui oleh negara. Sehingga sebenarnya negara itu sudah kemajemukan ini itu sudah diakomodir, sehingga mereka dalam menjalankan kepercayaannya juga tidak diganggu oleh pemerintah, kan gitu. Silahkan menjalani kepercayaannya, kan gitu. Karena memang masyarakat Samin ini memiliki kepercayaan tersendiri. Dia tidak sekolah juga, orang-orangnya nggak sekolah. Pemerintah juga nggak mewajibkan, yo sekolah wajib, kan nggak juga. Itu bagian dari pemerintah Indonesia dalam memahami kemajemukan yang dimiliki. Itu pertama itu. Di daerah lain pasti ada. Kalau di Kudus Samin itu yang yang ada. Ketika dia buat KTP, kolom agama itu ditulisi kepercayaan, bukan agama. Jadi sudah akomodatif ya itu. Memahami kepercayaan mereka, mengakomodir di dalam pemerintahan juga melalui salah satunya ditunjukkan dengan pembuatan kartu tanda penduduk. Itu yang pertama. Sudah masuk ya? Sudah. Yang kedua, kenapa kok Sunan Kudus dulu kok tidak memahamkan orang lain agama lain bahwa Islam itu ya sapi ya boleh dimakan, nggak usah misal saya menyembelih sapi ya jangan protes kan gitu istilahnya. Kita tarik pemikiran kondisi saat ini ke era Sunan Kudus. Jadi era Sunan Kudus itu mayoritas di situ adalah agama Hindu. Jadi ketika Sunan Kudus masuk, kok langsung kamu harusnya memahami saya itu kayaknya kok nggak enak ya. Maka Sunan Kudus itu mengambil cara yang lebih smooth ibaratnya, lebih halus. Lama kelamaan mereka juga memahami kita. Sampai sekarang nggak ada yang protes itu yang umat Hindu di Kudus untuk ngusulnya ke pemerintah kita di sini ada umat Hindu nggak usah nyembelih sapi, juga nggak ada seperti itu. Di Bali sepertinya juga nggak ada seperti itu kan. Kita tarik kondisi saat ini ke kondisi Sunan Kudus saat berdakwah. Hingga kondisi saat itu memang bagaimana kita melakukan adaptasi di daerah yang mayoritas mengkultuskan sapi. Sehingga langkah itulah agar Sunan Kudus masuk ke wilayah Kudus itu tidak memunculkan gesekan. Nah, karena lebih enak itu maksudnya yang smooth gitu, dakwahnya bisa tetap lancar, kita tetap menghormati agama lain. Karena kalau di India itu kok menyembelih sapi, wah itu keras itu. Nah, biar tidak ada gesekan terlalu keras, itu Sunan Kudus memberikan ajaran itu. Tapi tidak mengharamkan menyembelih sapi, mengkonsumsi sapi, tapi dilarang menyembelih sapi. Karena kalau pengen makan daging, kerbau masih ada, kambing masih ada.
Itu mungkin bagaimana Sunan Kudus secara adaptif melakukan dakwahnya. Itu. Kalau kita tarik sekarang, ya memang harus saling memahami ya. Tapi sebagai orang yang berdampingan, kita juga harus memahami dia gitu. Tapi ketika kita menyembelih sapi, mereka juga tidak memprotes saat ini. Tapi kalau dulu pasti diprotes. Nah, jadi kita pemikirannya kita tarik ke belakang dulu. Kalau ditarik ke sekarang, memang pertanyaan itu bisa muncul. Tapi kalau ditarik ke dulu, itu bagaimana Sunan Kudus dalam berdakwah membangun masyarakat tidak ada gesekan di masyarakat. Itu yang bisa saya jawab. Atau ada yang lain atau ada apa ya pendapat lain, silahkan. Tidak mungkin pendapat saya itu benar semua ya. Kalau mungkin ada pendapat lain silahkan diskusi. Ini kan mahasiswa kan itu. Nggak harus ngano ya, nggak harus percaya omongan saya 100%. Sirik. Lebih enak diskusi, bisa saja saya dapat masukan yang menambah wawasan saya. Saya juga bisa memberikan input wawasan ke teman-teman semua. Gitu. Ada yang lain? Atau pendapat lain? Silahkan. Mungkin di daerahnya seperti apa bisa cerita juga. Sudah. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Mona dari Universitas Negeri Manado. Di sini Pak saya izin bertanya. Kan tadi Bapak sempat menyinggung tentang pernah terjadinya permasalahan antara Islam dan Hindu. Tapi tadi Mona belum mendengar kalau permasalahannya itu apa gitu kan Pak. Apakah bisa kita mengetahui itu permasalahannya yang pernah terjadi itu apa? Dan bagaimana cara masyarakat Kudus itu menyelesaikannya, karena yang kita lihat sampai sekarang itu seperti tidak pernah adanya perselisihan itu. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Saya yang jelas sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar tahun 19 ya 28-29 mungkin, agak hafal itu. Jadi ceritanya itu ada saat itu ada iring-iringan apa ya, perayaan di Hindu, Cina apa Hindu Pak, itu lewat di menara. Jadi ada gestur yang dianggap tidak enak oleh masyarakat Islam setempat sehingga memunculkan kesalahpahaman di situ. Yang menyelesaikan siapa ya? Misalkan tokoh masyarakatnya. Akhirnya tokoh masyarakat yang bergerak sehingga itu sudah bisa diredam. Gitu. Konflik pasti muncul saat ketika walaupun akhirnya bisa terselesaikan karena tokoh-tokoh masyarakatnya ini bergerak itu. Sehingga PR kita itu sebenarnya bagaimana konflik-konflik itu bisa diminimalisir kan gitu. Karena dulu itu tersulut gitulah. Padahal belum bertemu penjelasannya seperti apa, ini sudah tersulut di situ. Tapi tokoh-tokoh masyarakat kedua belah pihak akhirnya memutuskan diskusi rembukan sehingga konflik itu terselesaikan. Ya, untuk detailnya saya sebenarnya ada bukunya ya, tapi saya lupa itu buku apa. Itu dari ada bab khusus yang menjelaskan soal konflik itu. Begitu. Ada cerita ketidakharmonisan sebenarnya. Tapi itu kita jadikan sebagai pembelajaran bahwa pluralisme yang sudah dibangun sejak lama itu saja berpotensi konflik di situ. Sehingga generasi seperti kita ya harus terus membangun itu sehingga konflik tidak terjadi atau bisa dicegah. Seperti itu. Ya. Yeah. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin, saya dari Universitas Negeri Padang. Nah, saya ingin bertanya. Nah, kemarin kan pada Kebinekaan 1 kita sudah mengunjungi Masjid Menara Kudus dan memasuki makam Sunan Kudus. Nah, di situ kita melihat banyak warga atau masyarakat yang berkunjung dan berdoa di situ. Nah, gimana pendapat Bapak soal masyarakat yang berdoa di makam Sunan Kudus? Nah,
saya dengar dari teman saya yang non muslim nih, biar mereka tahu nih, supaya mereka mendapatkan wawasan bahwa kita tuh bukan kayak menyembah ke makamnya gitu. Betul. Nanti salah persepsi gitu. Nah yang kedua itu kan Sunan Kudus sudah lama nih meninggal, terus tapi manfaatnya itu ke masyarakat sekitar, kayak banyak yang berjualan di lingkungan sekitar. Gimana nih yang manfaat? Gimana nih menurut Bapak masyarakat sekitar yang mendapatkan hasil gitu, kayak berjualan dari Sunan Kudus ya? Makam Sunan Kudus itu ya. Itu siap. mungkin. Ya, itu menanggapi bagaimana masyarakat yang berziarah ya namanya ya, berziarah ke makam Sunan Kudus. Ini lagi-lagi ada orang yang setuju dengan ziarah, pertama ya, ada yang tidak setuju dengan ziarah. Nah itu kita harus memahami dulu, ini bagian dari kemajemukan juga ya. Jangan satu sisi yang kadang ada yang mengharamkan, ada yang memperbolehkan. Nah ini perbedaan ini juga sebuah kemajemukan yang dua-duanya anggapan ini di Islam itu ada dasarnya masing-masing. Kalau saya menjelaskan kepada non-muslim kenapa kok ya, kalau orang Islam kalau saya sendiri juga ziarah juga, itu bagaimana saya ibaratnya kan Sunan Kudus itu lebih dekat dengan Allah Tuhan saya daripada saya, sehingga saya kalau ingin minta berdoa ya mohon juga didoakan oleh Sunan Kudus kan gitu, karena di kami itu kepercayaannya ya Sunan Kudus itu badannya saja yang meninggal mati, tapi arwahnya juga masih bisa kita mintai berkahnya, doa istilahnya itu kita minta kepada Sunan Kudus untuk dimintakan kepada Allah, karena lebih dekat itu ya, wasilah lah, perantara ibaratnya itu kalau di Islam kan seperti itu. Ini ada yang ziarah nggak biasanya atau enggak? Ada ya. Nah itu kan seperti itu. Kalau di non muslim saya menjelaskannya, saya ke sana ya bagaimana saya menghargai upaya Sunan Kudus dalam membangun Kudus seperti apa dengan segala ajaran-ajarannya. Saya datang ke makam itu ya untuk merefleksi apa yang selama ini diajarkan oleh Sunan Kudus, sehingga saya itu bisa teringat dan bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Sunan Kudus. Saya kalau ke non muslim seperti itu menjelaskannya. Bagaimana kita datang ke tempat makam Soekarno misalnya. Oh, Soekarno dulu itu perjuangan seperti ini. Kan itu untuk menginspirasi kita kan. Nah, ke Sunan Kudus pun kalau selain berdoa saya juga terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus untuk membangun Kudus dengan berbagai ajarannya itu. Itu biasanya kalau saya menjelaskan ke non muslim. Gitu. Ada yang lain? Kalau pahlawan-pahlawan di non-muslim juga kan banyak kan di daerah-daerah itu. Makamnya masih ada atau enggak? Biasanya masih? Masih ya. Nah, datang ke sana bagaimana kita melihat, membaca sejarahnya seperti apa, itu kan menginspirasi kita sebenarnya. Dampak positif pada kita. Itu. Ada yang lain? Kalau di Kudus ya, kalau ziarah saya ke Sunan Kudus, Sunan Muria gitu. Karena Sunan Muria itu wilayah dakwahnya di daerah gunung sekitarnya itu. Kudus, Pati, bagian utara. Sudah ke Sunan Muria belum? Oh. Wah. Ajaran Ji nanti Pak. Gus Jigang itu kan ajaran yang memang diajarkan oleh Sunan Kudus ya, karena dalam membangun masyarakat yang beradab itu tidak hanya ngaji saja, urusan perut juga harus dipikirkan. Akhirnya ada dagang itu. Budi pekerti yang bagus itu akan membuat
pluralisme kemajemukan itu terjaga. Hubungan manusia dengan manusia itu bisa relatif terjaga, hubungannya bisa baik. Dagang urusan perut, kalau kita nggak makan itu konflik pasti. Kalau ekonominya bayangkan Indonesia itu ekonominya korak-karik, itu pasti tingkat kejahatan pasti tinggi. Nah, bagaimana Sunan Kudus mengajarkan dari sisi ekonomi juga, gitu. Dari agamanya otomatis gitu. Jadi Sunan Kudus itu datang ke Kudus tidak hanya berdakwah soal agama tapi juga soal ekonomi. Masalah pertanian beliau juga mengajari sebenarnya saat itu. Sehingga muncullah Gus Digang itu. Jadi membangun masyarakat itu tidak hanya dari satu sisi saja tapi juga banyak sisi. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang tanya lagi atau mengeluarkan pendapat di daerahnya mungkin? Aku satu kali. Ya. Terkait kalau kita ke menara, katanya kalau misalnya kita lewatin gapura atau apa itu bisa menurunkan derajat dan segala macam. Itu terkait menara. Yang kedua terkait kalau misalnya kita menyembelih sapi di Kudus, katanya nanti dapat bala musibah seperti itu. Untuk saat ini di era modern ada nggak yang bahkan mungkin bisa sampai masuk berita terkait itu semua tentang kepercayaan adat istiadat itu, apakah masih sampai sekarang atau tidak? Masih sampai sekarang, bahkan pejabat di Kudus itu kalau ziarah ke Kudus itu bukan lewat pintu yang depan itu, tapi lewat belakang. Tempat parkir menara tahu? Sudah lewat situ ya Pak? Nah, lewatnya belakang itu. Ganjar itu dulu pas masih jadi gubernur itu lewatnya belakang, bukan lewat depannya. Gitu. Termasuk siapa? Iya. Oh, nggak jadi pejabat lagi. aku lewat ya Pak, biar turun jadi Gamsu. Jadi kebanyakan itu ziarahnya itu ke Sunan Muria kalau pejabat-pejabat itu. Misal ke Sunan Kudus itu lewatnya belakang. Karena sangat kental ya kepercayaan itu. Sehingga daripada beresiko mungkin ya bagi pejabat itu lewatnya belakang. Gitu. Bahkan Ganjar itu kalau ada acara buka luwur tahu buka luwur? Enggak. Mengganti kelambu yang ada di makam itu. Nah, itu event puncak lah kalau di makam para wali, para orang soleh lah. Nah itu Ganjar itu lewatnya belakang, pejabat-pejabat lain juga lewatnya belakang. Gitu. Kalau Pak Mujid lewatnya depan, memang disengaja itu, biar lengser jabatannya. Tapi karirnya tetap naik. Kalau karir dosen kan bukan di jabatan kampusnya ya Pak Mujid. Gitu. Langsung apa ya yang kedua ya tadi? Yang sapi kalau mau menyembelih mendapat bala gitu ya. Ya memang kepercayaan itu salah satunya masih dipegang selain karena menghormati ajaran Sunan Kudus, juga karena kalau nyembelih sapi nanti ada mendapatkan bala atau bencana atau apapun itu yang negatif. Itu juga masih dipegang. Tapi mereka yang yang wawasannya lebih baik itu berpikirnya menghormati apa yang sudah diajarkan Sunan Kudus gitu. Tetap ada itu, Mbak. Tapi juga yang sudah menyembelih sapi juga ada, tapi memang sedikit, tidak banyak. Karena mitos-mitos atau kepercayaan seperti itu kan kalau di Indonesia kan kental banget kan. Yeah. Bagaimana kita bisa mengolahnya lebih lebih masuk akal dan lain-lainnya, itu juga tugas kita sebagai pembelajar, sebagai mahasiswa. Ada yang lain atau pendapat lain? Tadi disebutkan tadi disebutkan kalau di Kudus kan tidak boleh menyembelih sapi. Nah, di sini tuh sejauh ini pernah ada atau enggak orang yang menolak atas larangan menyembelih sapi ini? Kalau penolakan secara vulgar tidak ada.
untuk menyembelih apa orangnya mau menyembelih sapi gitu ya? Iya. Menolak tidak apa? Iya, menolak untuk ajaran menolak ajaran larangan menyembelih sapi ya. Iya. Itu sebenarnya tidak ada untuk secara vulgar tidak ada. Tapi yang menyembelih sapi ya nyembelih saja. Bukan kok langsung itu sebagai sebuah penolakan, simbol penolakan ajaran Sunan Kudus, tidak. Tetap mereka menghormati itu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi kalau menyembelih sapi di Kudus itu bukan sebagai sebuah penolakan ajaran, tidak. Karena di dalam agama Islam itu juga tidak dilarang. Karena mungkin yang menyembelih sapi itu dia melihat apa ya, akarnya dulu larangan itu muncul untuk menghormati agama Hindu yang menjadi mayoritas di Kudus. Tapi kalau sekarang mayoritas kan Islam, sehingga ketika menyembelih sapi itu masyarakat Hindu yang ada di Kudus itu tidak tersinggung, gesekannya itu tidak ada. Tapi kalau di eranya Sunan Kudus menyembelih sapi gesekannya pasti ada. Tapi kalau sekarang menyembelih sapi gesekannya tidak ada. Tapi meskipun gesekan itu tidak ada, ajaran Sunan Kudus masih tetap dipegang, sehingga mayoritas itu menyembelihnya kerbau. Gitu. Jadi tidak ada apa ya, declare anti ajaran Sunan Kudus itu enggak ada. Mana ada yang lain? Ada yang lain, monggo. Apakah tadi dengan cara ajaran Sunan Kudus yang semut, yang mewarnai arusnya gitu, membuat sangat efektif gitu, kayak masyarakat yang tadinya agama Hindu langsung mau gitu bergabung ke, maksudnya memeluk agama Islam gitu. Kalau dalam sejarahnya penyebaran agama Islam di Kudus karena dilakukan dengan cara seperti itu ya, di saat ini itu memang mayoritas akhirnya ke Islam dengan cara yang tidak menyakiti agama lain, pemeluk agama lain. Nah itu kenyataannya memang seperti itu, bahwa akhirnya Kudus yang dulu itu mayoritas Hindu sekarang berubah menjadi mayoritas Islam, karena mungkin kan saat itu diterima untuk dakwah-dakwah Sunan Kudus. Sementara dalam Islam juga tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, tapi memang melalui dakwah-dakwah yang halus, tidak keras, sehingga mungkin dari situlah akhirnya banyak yang memeluk agama Islam. Intinya dalam berdakwah itu tidak ada paksaan seperti itu. Ya. Sudah. Monggo, ada lagi? Kalau ada? Sudah? Terima kasih, sangat menarik. Saya mendapatkan banyak wawasan baru dari daerah teman-teman semua. Ternyata ada kesamaan juga, bahkan ada keterbalikan, tapi tujuannya itu sama, demi kedamaian dan kerukunan di wilayah masing-masing. Konflik itu pasti akan mengancam kita karena banyaknya perbedaan kita, tapi bagaimana kita memahami kemajemukan itu yang akan membawa kita lebih hidup dalam damai, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi kita tetap satu, gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan banyak yang salah atau jawabannya kurang memuaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore ya ini. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi ke? Kopi. Taruh titik soalnya. Terima kasih kepada Mas Agus, Ustadz Agus Sulistianto, Gus Sulis ya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus ya. Inti utama dari apa yang disampaikan tadi adalah kan toleransi. Ya, terkadang itu kita bertoleransi hanya yang
apa ya, kelihatan saja, eksplisit. Beda agama bertoleran, beda suku bertoleran, ya toh? Beda jenis kelamin bertoleran, gitu ya? Atau enggak? Nah, terkadang kita lupa ada toleransi yang lebih luas dari itu, yaitu toleransi dengan alam. Melihat kondisi alam sekitar kita. Terkadang kita egois, tidak memperhatikan bahwa alam ini sedang nggak baik-baik saja. Ada lagi toleransi antara manusia yang biasa seperti kita dengan teman-teman sahabat kita yang spesial. Ya, mungkin yang didoktrin ODGJ, padahal sebenarnya dia normal. Tetapi karena tidak kemampuan orang sekitarnya menganggap dia ini memiliki kelemahan, sehingga dianggap dia berbeda. Nah, itu terkadang kita masih, mohon maaf, agak sinis. Adik-adik ABK, teman-teman ABK berkebutuhan khusus. Kita lihat ke mall ada anak-anak autis, anak-anak sindrom ADHD dan lainnya gitu kan, kita kadang risih, menjauh gitu ya. Ih, kok gitu ya? Nah, itu berarti kita belum toleran gitu loh. Kita hanya sebatas toleransi di yang terlihat saja. Ya. Oleh karena itu, nanti di kebinekaan selanjutnya, insya Allah kita akan berkunjung ke salah satu lokasi di mana kita akan melatih hati kita, pikiran kita, dan perasaan kita bertoleransi dengan adik-adik yang spesial. Kita akan kunjungan ke sekolah ABK insya Allah nanti hari Minggu depan, ya, kalau memungkinkan kita bisa masuk ke mereka. Begitu, terima kasih sampai hari ini, ya. Sehat selalu, jangan lupa nanti ada reporting logbooknya, ya. Nah, nanti kalau kapan-kapan kita punya waktu, kita coba ajak kopdar Mas Agus, karena beliau adalah salah satu penghuni Gunung Muria. Ya, kalau ada yang suka ngerokok, bisa request ke Mas Agus. Rokoknya lengkap mereknya, dan merek yang tidak ada di toko dia punya. Wah, bisnis rokok dia. Ya, ya barusan rokok non nikotin yang baru bisa rasa mangga, gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Kita tutup sekian untuk hari ini. Matur nuwun, sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke.